Adegan berpindah di kastil Raja Guild Domination. Di dalam kastil besar Guild Domination, pemimpin guild itu duduk di singgasananya. Mata terpaku pada layar yang menampilkan siaran langsung pertarungan antara Hyunwoo dan Pegasus. Begitu melihat ekstreme overload kick yang luar biasa dari Hyunwoo, pemimpin guild itu tak bisa menahan diri. Tidak salah lagi, orang itu adalah guruku, pikirnya. Kenangan masa lalu langsung membanjiri pikirannya. Mengingat ketika ia sendirian, terpojok dan dihajar oleh monster-monster di dalam menara. Saat itu, ia berada di ambang keputusasaan. Tapi di saat yang paling gelap, ada sosok yang datang menyelamatkannya. Orang yang mengajarinya bertarung, orang yang pertama kali ia sebut sebagai guru. Kenangan itu membuatnya rindu akan gurunya, membuatnya ingin segera bertemu. Tak lama setelah itu, beberapa bawahannya datang menghadap. Pemimpin guild bertanya, di mana area yang tersisa? Beneat Dungeon sebelah timur, yang dikuasai oleh Guild Yanwei, jawab salah satu bawahannya. Jika kita menguasai tempat itu, seluruh kepemilikan di Cina akan jatuh ke tangan Guild Domination. Pemimpin guild itu mengangguk, tersenyum licik. Selesaikan dalam 1 bulan, perintahnya tegas. Aku akan bergerak. Ketika guruku kembali ke dunia ini, aku telah bersumpah untuk memberinya tempat yang pantas. Dengan pipi memerah, pemimpin guild itu berkata dalam hati, aku harus bergegas untuk bertemu dengan guru. Adegan berpindah di Bandara Internasional Gimpo. Hyunwoo baru saja mendarat di Bandara Internasional Gimpo, Korea. Sebuah sambutan luar biasa menantinya, dengan wartawan dan penggemar yang sudah siap menyambut kedatangannya. Hyunwoo tak pernah menyangka akan disambut sebesar ini. Wartawan dengan cepat melemparkan pertanyaan tentang crevasse yang baru-baru ini muncul di Jepang. Hyunwoo yang terkejut hanya bisa menghela napas panjang. Wah, apa-apaan nih, pikirnya. Dia mengangkat tangan, mencoba meredakan kekacauan. Tenang, semua tenang, katanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya aja sama Sion yang ada di sebelah saya. Sion, yang sama sekali tak tahu apa-apa, terkejut, seakan dilimpahi tanggung jawab yang tidak pernah ia tandingi. Aduh, pikirnya, kenapa ini harus terjadi padaku? Hyunwoo, dengan santai, segera melarikan diri dari kerumunan, meninggalkan Sion yang masih tercengang. Di apartemen Sion. Setibanya di apartemen, Hyunwoo yang sudah kesal karena semua masalah yang datang bertubi-tubi, langsung terkejut begitu melihat seorang wanita yang dulu pernah ia selamatkan. Hong Rin, sekarang sudah bangun. Hong Rin menundukkan kepalanya dengan hormat. Saya ingin berterima kasih sekali lagi, katanya dengan suara rendah. Anda adalah penyelamat saya. Hyunwoo terdiam. Hong Rin, pikirnya. Nama wanita ini aku selamatkan dari Guild Ares. Hyunwoo, yang sudah mencari tahu lebih banyak tentang Hong Rin, tahu bahwa dia adalah seorang eksekutif di Guild Domination. Hong Rin ditangkap oleh Guild Ares karena terlibat dalam sebuah pertempuran untuk mempertahankan Dungeon mereka, dan selama penyiksaan, Hong Rin berhasil bertahan hidup. Namun, bukan itu yang membuat Hyunwoo terkejut. Ia langsung bertanya, tato di tanganmu itu, apa artinya? Hong Rin dengan lembut memegang tato itu dan berkata, ini adalah simbol yang melambangkan eksekutif Guild Domination. Ketua kami berkata, tato ini adalah tanda bahwa kita semua ada di bawah langit. Hyunwoo terkejut dan panik. Langit apa? Apa maksudnya? Pikirnya, keringat dingin mulai mengalir. Hong Rin melanjutkan, ketua yang mengukir tato ini di lenganku. Dia bilang, tidak ada yang bisa berada di atasmu. Yang ada di atasmu hanyalah langit, dan semua yang lainnya ada di bawah. Tiba-tiba, Hyunwoo menghentikan pembicaraan itu dengan menggebrak meja, menyebabkan Hong Rin terkejut dan kebingungan. Apa saya melakukan kesalahan? Tanya Hong Rin, takut. Hyunwoo menenangkan diri, sambil berkata, tidak, kamu tidak salah. Namun, dalam hati, ia berpikir, yang salah adalah aku dulu yang begitu mempercayai semua hal konyol itu. Hyunwoo merenung, mengingat masa-masa di menara. Aku mengikuti semua yang ada di web novel dan anime, seolah itu bisa menjadi jalan keluar, pikirnya, dengan frustasi.
Aku menderita seperti anak muda yang terlalu banyak menonton kartun. Dengan rasa kesal yang semakin memuncak, ia menyadari, kenapa orang yang aku selamatkan sekarang malah jadi ketua Guild Domination. Hyunwoo menatap Hong Rin dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu sudah kembali ke Guild Domination, sampaikan ini kepada ketua MU, jangan cari aku. Jangan pernah." Beberapa hari kemudian, Hyunwoo diundang untuk tampil di acara televisi All About Hunters. Ketiga temannya yang menonton acara tersebut terkejut melihat Hyunwoo muncul di layar. Seo Yeon, yang bingung, bertanya, "Kenapakah Hyunwoo ada di sana?" Sion, yang tanpa acuh tak acuh, menjawab, "Dia bilang ada yang ingin dia katakan. Aku nggak tahu, pokoknya dia bilang ini penting." Seo Yeon semakin bingung dan bertanya, "Kau kenapa? Ada masalah?" Dalam acara itu, Hyunwoo, dengan ekspresi serius, berkata tanpa basa-basi, "Saya kemari hanya sekalian untuk publikasi," sambil menunjuk kamera. "Saya baru saja membuat guild baru, dan sedang membuka perekrutan anggota. Jadi, bagi yang ingin bergabung, silakan daftar." Setelah acara selesai, Hyunwoo kembali ke apartemennya dan langsung terkejut melihat tumpukan surat pendaftaran anggota guild yang menumpuk begitu banyak, bagaikan gunung. Sion, yang berdiri di sampingnya, melirik surat-surat yang menumpuk itu dan berkata, "Aku nggak akan bantuin kamu, deh." Hyunwoo hanya menjawab, "Ya, paling aku nggak sendiri," pikirnya. Setelah berjam-jam menumpuk berkas pendaftaran, Sion, Seo Yeon, dan Seo Kwon, pemimpin guild besar di Korea, masih setia membantu Hyunwoo mengurus semuanya. Mereka duduk bersama di meja besar yang penuh dengan kertas. Seo Kwon, yang sudah mulai merasa penasaran, akhirnya bertanya, "Hyunwoo, kenapa sih kamu bikin guild? Hal itu sangat merepotkan dan tidak mudah." Hyunwoo dengan santai menjawab, "Aku hanya berniat untuk mencari penghasilan. Menjarah labirin juga bisa menghasilkan uang, dan kalau aku mengelola Dungeon milikku, uang akan mengalir masuk dengan sendirinya." Sion yang mendengar itu langsung bertanya, "Bukannya kakak sudah punya banyak uang?" Seo Yeon, nyeletuk menambahkan, "Mungkin kakak seperti ini karena waktu kecil hidupnya sulit." Setelah itu wawancara pendaftaran Hunter baru dimulai. Di ruang wawancara, Hyunwoo menggagalkan seorang kandidat. Orang itu tampak tak terima dan berkata, "Di antara Hunter kelas C, saya adalah yang paling kuat. Apa Anda sudah baca resume saya dengan benar?" Hyunwoo, yang tampaknya sedikit jengkel, balas dengan emosi, "Aku sudah baca. Tapi kalau aku nggak suka, mau apa?" Hyunwoo pun menyuruh orang itu pergi, membuat orang-orang di sekitarnya bingung. Padahal, Hunter yang gagal tadi dikenal mampu menaklukkan Dungeon level C. Namun, alasan Hyunwoo menggagalkannya adalah karena saat melihat status orang tersebut, meskipun tidak ada masalah dengan kekuatan fisiknya, terdapat kecenderungan egois yang jelas. Hal itu membuat Hyunwoo memutuskan untuk menolaknya. Hyunwoo merasa bahwa pembaruan dari skill status authority-nya ternyata berguna. Padahal sebelumnya ia sempat mengeluh karena menganggap itu tidak berguna. Ternyata, skill itu sangat membantu saat wawancara seperti ini. Hyunwoo mengecek status satu persatu dari pendaftar, dan akhirnya memutuskan untuk menerima 21 orang. Setelah wawancara selesai, Hyunwoo dan Sion duduk di mobil, hendak menuju ke suatu tempat. Sion terheran-heran karena Hyunwoo menyelesaikan wawancaranya dalam waktu 1,5 jam, padahal jumlah pendaftarnya sangat banyak. Hyunwoo menjawab santai, "Aku memilih orang yang bisa membangun guild tanpa mengharapkan uang. Itu saja sudah cukup." Sion, yang masih penasaran, bertanya lagi, "Kakak memilih mereka berdasarkan EXP masing-masing, kan?" Hyunwoo menggelengkan kepala, "Gak punya kemampuan juga nggak masalah. Kalau harus bertarung, biar aku yang maju." Ia melanjutkan, "Dipikir-pikir, tadi yang mendaftar nggak ada satupun yang kelas S." Sion menjawab, "Kelas S itu nggak banyak di seluruh dunia, hanya ada sekitar 5.000 orang." Hyunwoo terkejut, "Bukannya itu banyak? Di antara mereka, kalian ranking berapa?" Sion menjawab dengan tenang, "Di kuartal kali ini, aku ranking 163, Kak Seo Kwon 173, dan Seo Yeon 161. Hyunwoo berkata, "Enggak setinggi itu ya?" Sion melanjutkan,
Kalau sudah di atas ranking 200, semua orang pasti tahu, orang-orang akan heboh dan mendekati kami. Hyunwoo berkata, aku pernah melihat ranking hunter kelas S sedunia di YouTube. Di antara mereka, banyak nama yang menghilang. Kenapa bisa begitu? Sion menjawab dengan serius, itu karena mereka sudah meninggal. Hyunwoo bertanya lagi, kelas S bukannya kuat? Kenapa masih banyak yang meninggal? Sion menjelaskan, banyak yang meninggal ketika sedang mencari artefak level ST+. Seringnya, mereka harus keluar dari menara untuk meningkatkan XP mereka. Biasanya, batasnya hanya 3 tingkat dari level awal. Untuk naik lebih dari itu, mereka harus ke tempat terdalam labirin untuk mendapatkan artefak level ST. Hyunwoo bertanya, jadi labirin adalah kuburan para hunter kelas S. Sion mengangguk. Benar. Ada juga hunter yang tidak mencari artefak level ST di labirin, tapi mereka menyerang hunter yang mendapat artefak itu. Banyak yang membunuh satu sama lain. Para hunter yang membunuh seperti itu disebut hunter killer dan banyak yang dikeluarkan dari kelas S karena itu, mereka dicoret dari daftar resmi hunter kelas S. Perjalanan mereka akhirnya sampai di Dungeon yang berhasil direbut dari Ares, yaitu Dungeon Rawa Kasat Mata, yang kini telah menjadi milik Hyunwoo. Ia menyuruh Sion untuk pulang lebih dulu, karena ia ingin menangkap bos yang sudah regenerasi dan sekalian menjelajahi dalamnya. Singkat cerita, Hyunwoo sudah memasuki Dungeon tersebut. Belum lama berjalan, ia melihat seseorang yang menyapanya. Senang bertemu dengan Anda, Hyunwoo. Hyunwoo langsung curiga. Siapa kau? Jangan bilang kau orang Ares. Orang itu menjawab dengan tenang. Betul, Ares yang mengirim kami. Saat itu, teman-teman orang tersebut muncul di belakangnya. Orang itu melanjutkan, tapi kami bukan anggota guild itu. Kami adalah kelompok hunter yang membunuh para hunter lain. Orang itu bertanya kepada Hyunwoo, apa Anda pernah mendengar tentang Pandemonium? Pandemonium adalah nama yang begitu legendaris di dunia para hunter. Ketika orang mendengar nama ini, ketakutan langsung menghantui mereka. Kelompok ini terdiri dari prajurit bayaran yang berasal dari hunter teratas. Mereka yang termasuk dalam ranking 100 besar kelas S, dikenal dengan tingkat pembunuhan yang tak tertandingi. Mereka dibayar dengan harga tinggi dan kehadiran mereka selalu membawa maut. Anggota kelompok ini adalah manusia legendaris yang tak tertandingi, para pembunuh terhebat dunia. Gunslinger Jack peringkat 72, Bloodbath Asho peringkat 86, Master Aslan peringkat 91, dan yang terakhir wanita penyihir bernama Ana peringkat 52, yang menjadi salah satu penyihir terkuat. Hyunwoo, yang mendengar bahwa Ana berada di peringkat 52, berkata peringkat 52, berarti penyihir yang lumayan dong? Ana, yang merasa hina, langsung membalas dengan nada kesal. Bicaramu ngelantur, kau hunter tapi nggak tahu aku, penyihir yang ada di posisi teratas. Hyunwoo, tetap dengan santai, berkata, aku tanya karena aku nggak tahu, kocak. Mendengar jawaban itu, Ana merasa terhina dan segera mengaktifkan sihirnya, dan berkata, hunter kelas S yang ada di posisi 50 besar saja akan mati di tangan kami. Kau tahu kenapa? Sambil melancarkan Magic Restraint ke arah Hyunwoo, itu karena aku, Ana si Dewa Debuff. Namun, alih-alih panik, Hyunwoo malah bertanya dengan santai. Kalau gitu, kau bisa gambar lingkaran sihir? Ana terkejut. Sekarang bukan saatnya untuk pertanyaan bodoh seperti itu. Kau nggak bisa lihat situasinya? Hyunwoo tetap tenang dan mengeluarkan aura mencekam. Aku sedang mengamati situasi. Aku tanya itu untuk menentukan apakah aku akan membunuh kalian semua atau tidak. Aura yang tiba-tiba muncul membuat Ana merasa ketakutan. Bahkan sebagai penyihir teratas, dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, di Cina, di kota yang menjadi pusat guild Yanwei, keadaan tampak sangat mencekam. Docheon Lee, peringkat 82, terengah-engah di hadapan pimpinan guild Domination yang telah membuat mimpi buruk bagi mereka. Pemimpin guild Domination, yang baru saja meratakan seluruh anggota guild Yanwei, berdiri di antara tumpukan mayat. Docheon, terengah-engah dan kesakitan, berkata, walau aku mati di sini, atasan kami sedang datang. Kau pikir bisa melawan mereka sendirian? Pemimpin guild Domination hanya tersenyum mendengar gertakan Docheon. Docheon yang merasa kesal langsung menyerangnya dengan pedang di jarak yang dekat.
Namun pimpinan Guild Domination dengan cepat menghindari tebasan pedang Docheon dan berkata, skill yang sangat disayangkan kalau dipakai untukmu. Tapi apa boleh buat? Aku ingin segera bertemu dengan guru. Tanpa memberikan kesempatan untuk Docheon, pemimpin Guild Domination menggunakan skill Maharaja yang ia pelajari dari Hyunwoo. Seketika itu juga, Docheon terjatuh tak berdaya. Sementara itu, Hyunwoo baru saja tiba di Guild Arang di daerah Gwangjin, namun kali ini dia tidak datang sendirian. Dia datang sambil menenteng Ana, anggota Pandemonium yang masih terisah. Hyunwoo mengatakan kepada Seo Yeon, aku membawa anak yang bisa memperbaiki lingkaran sihirmu, kata Hyunwoo dengan santai. Ana, yang masih menangis, bertanya, apa saya boleh pergi setelah memperbaikinya? Hyunwoo menjawab, itu akan kutentukan setelah melihat pekerjaanmu. Sementara Ana sedang memperbaiki lingkaran sihir milik Seo Yeon tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, Kak, anak itu bukannya Ana, peringkat 52 dunia kan? Hyunwoo, yang tampaknya baru menyadari betapa terkenal Ana, berkata, ternyata anak itu beneran terkenal sebagai hunter penyihir, ya? Seo Yeon melanjutkan, dia kan sudah dikeluarkan karena sudah jadi hunter killer. Gimana caranya kakak bisa bawa penjahat kemari? Hyunwoo menjawab dengan santai, lagi-lagi Guild Ares yang ngirim orang-orang dari kelompok anak itu, tapi aku hanya bisa bawa dia kemari. Hal itu membuat Seo Yeon semakin terkejut. Kelompok dia? Jangan bilang Pandemonium mencari kakak? Kakak mengalahkan mereka semua? Hyunwoo hanya mengangguk, mengiyakan. Seo Yeon masih terkejut, bertanya lagi, kemampuan kakak kan gak ada di level yang bisa menang melawan Pandemonium? Hyunwoo menghela napas. Aku juga berpikir kalau kemampuanku ada yang aneh, tapi mau gimana lagi di layar informasi ditulisnya begitu. Hyunwoo melanjutkan, pokoknya anak itu akan kerja dengan benar kalau ditakut-takuti. Jadi, kau nggak perlu khawatir. Dia tipe yang akan melakukan segala hal asal bisa bertahan hidup. Setelah itu, Hyunwoo pamit pergi dan menyuruh Seo Yeon untuk mengawasi Ana. Seo Yeon bertanya, mau kemana? Kak? Hyunwoo menjawab, aku dapat hadiah. Aku harus membalasnya. Hyunwoo membeli sesuatu di minimarket, lalu menatap gedung tinggi milik Guild Ares. Aku harus membalas hadiahnya, gumamnya. Sesampainya di gedung milik Guild Ares, orang-orang dari Ares langsung menghadangnya, menyuruhnya keluar. Hyunwoo dengan tenang berkata, pemimpin kalian ada di sini kan? Sambil mengeluarkan sesuatu dari tas yang baru saja dia beli. Aku kemari karena aku mau memberikan hadiah. Gak akan ada orang yang bakal melapor setelah dipukul dengan ini, kan? Hyunwoo mengeluarkan sebuah palu mainan dari dalam tasnya. Hyunwoo tanpa basa-basi langsung memukuli para bawahan Guild Ares dengan pentungan mainannya. Meskipun itu adalah pentungan mainan, terlihat bahwa dampaknya sangat besar, membuat orang-orang itu kesakitan. Di ruang kepala Guild Ares, salah seorang bawahan menelepon pimpinan. Meskipun orang itu memberitahu pemimpin bahwa Hyunwoo membawa palu mainan, suaranya terdengar kesakitan. Kepala pimpinan yang mendengar itu berpikir, Hyunwoo dasar orang sinting. Walaupun sinting, dia bukan orang sinting biasa. Bisa-bisanya menerobos kantor sambil membawa palu mainan. Ares akan jatuh kalau hal ini diketahui orang luar. Apa aku harus meminta bantuan ke kantor pusat? Tidak. Kalau begitu mereka pasti mengira kantor cabang di Korea bermasalah dan mereka akan mempertanyakan kemampuanku. Sebelum kepala pimpinan sempat memikirkan cara untuk menangani situasi ini, Hyunwoo sudah menerobos masuk dan menghancurkan pintu. Tindakannya sontak membuat kepala pimpinan terkejut, lalu berdiri. Hyunwoo dengan santai mendekatinya dan berkata, sudah lama nggak ketemu, apa kabar? Tanpa memberi kesempatan kepala pimpinan untuk bereaksi, Hyunwoo langsung memukulkan palu mainannya tepat di wajah kepala pimpinan sambil berkata, pertama-tama, aku pukul dulu sekali, baru kita bicara. Pukulan Hyunwoo membuat kepala pimpinan terpental ke belakang, menatap lemari buku yang ada di belakangnya. Hyunwoo melanjutkan, belum lama ini aku minta ganti rugi, tapi kau sudah mengirim hunter killer. Kau benar-benar nggak mau hidup ya? Kepala pimpinan akhirnya menyadari bahwa Pandemonium kalah melawan Hyunwoo. Seraya ia mengatakan kepada Hyunwoo, apa yang kau inginkan sebagai ganti rugi? Hyunwoo tersenyum dan berkata, bagus sekali kau sekarang menawarkanku terlebih dahulu. Siapkan uang ganti rugi.
Gimana kalau kali ini sekitar 200 miliar? Kepala pimpinan dengan berat hati berkata, akan aku siapkan. Hyunwoo kemudian meletakkan palu mainannya di atas kepala pimpinan dan berkata, aku nggak peduli seberapa banyak orang yang kau kirim untuk menyerangku. Tapi setiap kali kau mengirim orang, jangan lupa untuk mengirim uang ganti ruginya juga. Lebih baik kau cepat panggil ambulans, kalau kau nggak mau bawahanmu mati. Setelah Hyunwoo pergi, kepala pimpinan menggerutu dengan amarah dalam hatinya dan bertekad untuk membunuh Hyunwoo. Karena pandemonium gagal, ia akan mencari orang dengan level yang berbeda. Meskipun ia tidak bisa meminta bantuan dari kantor pusat Ares, ia masih punya cara lain. Ia berencana pergi ke Cina dan membawa seseorang dari sana, naga kelas S ranking 5 dunia. Di saat yang sama, sebuah mimpi buruk sedang terjadi. Seorang climber telah menghancurkan menara tingkat ke-8. Sosoknya adalah seorang wanita bertanduk, berambut putih panjang seperti elf. Dia sedang melawan Guardian tingkat ke-8, namun tampaknya Guardian itu sudah berada di ambang batas. Wanita itu hanya melangkah, menghitung langkahnya dari 1 hingga 3. Pada hitungan ketiga, seisi area itu hancur bersama dengan Guardian tingkat 8. Di hitungan keempat, area yang hancur lebih besar, dan pada kehitungan kelima, semua yang ada di sana hancur lebur tanpa sisa. Climber itu berkata, jadi kali ini kepunahan ada di langkah kelima, bukan ke-10. Setelah tingkat 8 hancur, Climber itu berniat untuk naik ke tingkat selanjutnya tingkat ke-9, yaitu bumi yang dijaga oleh Hyunwoo. Climber itu membawa pasukan yokai menuju ke tingkat ke-9 sambil berkata, mari kita lakukan taruhan yang lebih menarik. Adegan berpindah ke bumi. Berita mengenai 47 mobil ambulans yang terlihat di kantor cabang Ares sudah tersebar luas di kalangan netizen. Sion yang berada di samping Hyunwoo bertanya, kalau Ares menuntut kakak-kakak pasti langsung ditangkap. Apakah nggak khawatir? Hyunwoo sambil melihat berita-berita itu mengatakan, kan aku duluan yang diancam. Ini sih pembelaan diri. Lagi pula, aku menyerang mereka dengan palu mainan. Mana mungkin mereka anggap serius? Sion menjawab, sudah berapa orang yang masuk rumah sakit karena palu mainan itu? Hyunwoo menyuruhnya untuk tidak khawatir. Lalu ia tersadar sesuatu dan berkata, sudah waktunya untuk seminar. Aku nggak boleh terlambat. Nanti aku harus bayar denda. Sion yang bingung bertanya, seminar? Seminar untuk pemula yang ditawarkan pada kakak ketika di Jepang? Katanya kakak nggak mau karena itu merepotkan? Hyunwoo sambil tersenyum dan bersinar matanya mengatakan, bayaran seminarnya 500 juta. Ketika bayaran yang diberikan sesuai, semua orang bisa termotivasi.